Shalom, saya Elman Marunduri akan menyampaikan khotbah tentang angelologi. Kita tahu bahwa tentang malaikat ini memang jarang dikhotbahkan oleh orang, atau mungkin belum pernah dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi pada kesempatan ini di kelas teologi sistematika ini kami diajarkan oleh Pak Lawrence Christian MTH untuk mendalami tentang malaikat. Saudara Bapak Ibu semua, sebagaimana kita tahu bahwa dalam kekristenan kita kenal ada 8 malaikat, ya, 8 malaikat yang sering diperintahkan Allah untuk menolong, membantu, mengawal manusia, membawa berkat, membawa doa-doa kita ke hadapan Allah. Dan luar biasa, kalau kita tahu hal ini, tentu kita akan bersahabat dengan malaikat tentunya, ya. Karena memang betul-betul malaikat itu sebagai penolong buat orang percaya, apalagi yang intim, hidup kudus di dalam Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, pertama dulu saya akan mau baca di sini atau sampaikan di sini tentang malaikat Lucifer, ya. Pertama, malaikat Lucifer itu malaikat pemuji tadinya, Bapak Ibu, penyembah, ya, di surga, di hadapan Allah, dan benar-benar sangat disayang oleh Allah. Tapi karena dia memberontak. Kenapa dia memberontak? Ya, dia ingin sama dengan Allah, ingin menyemai Allah. Tidak puas dengan kedudukannya sebagai panglima penyembah atau pemuji di surga. Makanya pada saat itu Allah memerintahkan memerintahkan Mikael untuk memerangi Lucifer. Ya, dan puji Tuhan, memang Michael luar biasa, panglima perang Allah, berhasil mengalahkan Lucifer, dan Lucifer terbuang ke bumi bersama sepertiga tentaranya. Nah, luar biasa memang Michael ini, ya. Dan sekarang dia di bumi itu, dia menjadi malaikat jahat, ya. Dia menjadi pengontrol manusia, dia menjadi roh jahat, menjadi setan-setan di bumi, dan dia menjadi musuh manusia selama ini sampai sekarang. Yang kedua, malaikat Gabriel, ya. Kita tahu malaikat Gabriel satu malaikat yang sering menolong manusia, dapat diperintahkan juga sewaktu-waktu, karena dia suka membawa pesan, suka membawa berita, dan juga suka membawa berkat-berkat buat orang percaya. Ya, contohnya lah kepada Zakaria, ya. Zakaria pada waktu istrinya melahirkan Yohanes, ada pesan malaikat kepada Zakaria, ya, di dalam Lukas 1 ayat 13, ya, 18 sampai 20. Dan juga kepada Maria, waktu malaikat Gabriel datang menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan atau dia mengandung Yesus, ya. Dan malaikat begitu terkejut, dan itu spontan, ya. Malaikat dengan sukacita. Dan kita bisa juga baca di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 31. Yang ketiga, malaikat Mikael. Nah, Mikael tadi yang mengalahkan Lucifer, luar biasa. Itu panglima perang Allah, ya. Dia musuh bebuyutan daripada penghulu kegelapan, ya. Nama lain daripada Lucifer, iblis, ya, dengan antek-anteknya setan, ya, dan tidak berkutik melawan Mikael, dan sering mengontrol manusia di bumi. Dan keempat, malaikat Rafael, ya. Malaikat Rafael kita tahu ada merek jeans juga Rafael. Tentunya mereka tahu bahwa ini merek bernama malaikat. Ya, dulu juga saya pakai jeans Rafael waktu masih muda ini. Kalau sekarang udah opa-opa, ya, udah sekitar 70 tahun, ya, jadi tidak begitu pakai jeans macam-macam. Dulu segala merek, ya, saya pakai semua. Nah, itu juga menolong dan menyembuhkan.
dalam kesulitan kita, dalam sakit penyakit, ya, dan Dia menjaga kita, ya, untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Selalu mengingatkan kita. Malaikat Rafael itu. Ya, contohnya perlindungan Daniel di gua singa luar biasa. Itu tidak sembarang punya. Ya, si Daniel dimasukkan ke gua singa yang begitu sangat panas. Ya, dan si Daniel tidak terbakar pun. Sehelai rambut Daniel tidak terbakar. Dan juga bersukacita Raja Nebukadnezar pada saat itu. Dan ujung-ujungnya dia juga bertobat menerima Allah. Ya, di sana kita bisa lihat di dalam Daniel 6 ayat 22 sampai dengan 24. Yang kelima, malaikat Uriel. Ya, dia selalu mengawal kita dalam kegiatan kerohanian. Ya, ibadah dan kegiatan kita sehari-hari. Ya, bila kita selalu intim dengan Tuhan dan hidup kudus, otomatis mudah diperintahkan. Dan dia senang kepada orang percaya yang selalu intim dengan Tuhan. Dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Selanjutnya yang keenam, malaikat Yudiel. Malaikat Yudiel ini juga penolong, penjaga, penjemput, ya, menjemput kita. Ya, pada waktu orang percaya menghadapi kematian. Ya, dengan tentaranya akan mengelilingi kita dan mereka bersiap-siap. Ya, kalau seandainya Tuhan mengizinkan kita meninggal pada saat itu, mereka sudah siap. Mereka bopong kita, mereka bawa ke pangkuan Bapa orang percaya. Siapa itu? Abraham. Ya, mereka bawa kita ke sana, mereka bawa kita ke Gehenna. Ya, dalam Lukas 16 ayat 22. Ke Gehenna. Kalau orang tidak percaya tentunya di paradiso. Jadi sebelum ke surga kita ditransit di sana dulu. Yang ketujuh, malaikat Barachiel. Ya, pemimpin sepasukan malaikat yang berjumlah 496.000. Ya. Dan yang selalu atau dapat diperintahkan Tuhan untuk mengadakan petir, untuk membuat musibah-musibah, ya, gempa bumi, ya, banjir dan segala macam. Gunanya apa? Untuk memperingatkan manusia akan dosa-dosa, supaya manusia itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jadi itu tugasnya Barachiel. Yang kedelapan, malaikat Shealtiel. Malaikat agung, pembawa doa-doa kita ke hadapan Bapa di surga. Dia menampung doa-doa kita dan dia sampaikan kepada Bapa. Ya, doa-doa kita tersebut, pujian penyembahan kita. Ya, kita masih ingat kan? Sewaktu Paulus dan Silas memuji dan menyembah Allah dalam penjara. Ya, itu malaikat Shealtiel menggetarkan sendi-sendi penjara karena gempa bumi yang ditimbulkan oleh oleh Shealtiel, sehingga sendi-sendi penjara terlepas, belenggu mereka juga terlepas. Karena pada saat itu mereka memuji dan menyembah Allah yang luar biasa. Ya, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, supaya kita lebih tahu bagaimana peranan malaikat terhadap manusia atau dalam materi angelologi ini atau demonologi ini, ya, ada juga testimoni nyata seorang evangelis Samuel Doktorian tentang pewahyuan dan nubuatan malaikat di Pulau Patmos tahun 1988. Dia bersama malaikat di sana. Dan menurut ceritanya yang saya pelajari, bahwa dia 9 kali bertemu dengan malaikat. 9 kali bertemu dengan malaikat, tetapi hanya dalam mimpi, dalam roh. Ya. Dan dia selalu minta kepada Tuhan, Bapa, pertemukan aku yang ke-10 kalinya dengan malaikat, tetapi secara langsung, secara jasmani. Dia minta. Nah, pada saat itu memang di Beirut, tempat kelahiran dia, ada peperangan di sana. Ya. Dan Roh Kudus menyuruh dia cepat meninggalkan Beirut. Kemana dia menyelamatkan diri?
dia ke Pulau Patmos, ya, tempat dulu Rasul Yohanes dibuang. Dia ke sana. Nah, di Pulau Patmos, dalam petualangannya, dalam misinya di sana, ya, di suatu pagi pukul 3.50, 20 Juni 1988, ia didatangi untuk ke-10 kalinya oleh 5 malaikat sekaligus. Jadi katakan kesampaian dia punya doa-doa untuk meminta Tuhan ketemu untuk ke-10 kalinya. Ya, tiba-tiba kamarnya dipenuhi cahaya terang. Luar biasa. Benderang banget terang cahayanya. Dia langsung terjaga dari tidurnya dan bukan mimpi, benar-benar langsung dia bisa melihat ya segala ya seluruh malaikat tersebut yang 5 orang ya yang parasnya elok seperti manusia. Hanya cahaya yang meliputi dan membedakan malaikat-malaikat itu. Lalu yang terlihat Bapak Ibu Saudara semua, ya, 2 malaikat berada di sebelah kanan Samuel, ya, tidak memakai sayap, tapi memiliki tangan dan jubahnya menyentuh lantai. Yang ketiga malaikat lainnya, ya, masing-masing sepasang sayap. Seorang malaikat berkata, kami adalah 5 malaikat dari 5 benua. Dia kaget. Waduh, luar biasa. Bisa datang menemui saya dalam kamar ini. Ya, dari 5 benua Tuhan mengutus 5 malaikat. Ya. Setelah malaikat yang pertama berbicara demikian, ya, berkata lagi. Ya, malaikat itu kepadanya. Ya. Aku mempunyai pesan dari benua Asia, katanya. Ya, dari benua Asia. Lalu malaikat itu memperlihatkan negara-negara. Ya, langsung secara visual dia bisa melihat langsung. Ya, dalam kamarnya itu kelihatan negara-negara Asia tersebut. Ya, di sana ada Cina, ada India, ya, ada Laos, ada Vietnam, ada Kamboja, ya, Korea Utara, Korea Selatan, Filipina, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Indonesia ada di dalamnya juga. Ya, seperti Papua Nugini, Papua Barat atau Irian Jaya, termasuk Australia, Selandia Baru juga demikian ada di dalam. Nah, yang kedua, seorang malaikat meniup nafiri dan mengatakan, ya, akan terjadi berbagai bencana, kelaparan, angin taufan, gempa bumi, ya, sebagian daratan, ya, tenggelam, jutaan manusia mati di Cina, di India. Perang sesama bangsa Asia terjadi. Dan krisis melanda Asia semuanya. Ya, akhirnya berakibat kepada seluruh dunia krisis tersebut. Yang ketiga, dikatakan lagi akan terjadi kebangunan rohani atau kebangkitan rohani besar. Jutaan orang di Cina, India akan berbalik kepada Kristus. Ya, di Australia terjadi kebangunan rohani yang besar sekali. Ya, keempat, malaikat itu berkata lagi, inilah masa penuaian terakhir dan akan mempersiapkan gerejaku untuk mempersiapkan Kristus kembali. Jadi nubuatan malaikat, nubuatan Tuhan melalui malaikat, dia dengar secara langsung pada saat itu. Lalu malaikat kedua mengangkat sabitnya. Ya, mengangkat sabitnya dan berkata juga malaikat kedua. Ya, pertama dikatakannya masa penuaian telah tiba atas Israel, atas Iran, Turki dan Arab. Ya, kedua, sejumlah besar yang menolak aku itu artinya Tuhan, menolak kasihku, akan saling membenci, saling membunuh,
itu akan dihancurkan. Ya. Ketiga, lalu mengangkat sabitnya dan memukulnya ke seluruh negara Timur Tengah. Keempat, maka orang-orang yang tertinggal akan dimurnikan dan mempersiapkan anak-anak Tuhan. Yang kelima, dikatakan lagi Timur Tengah akan mengalami kekeringan dan berkelahi memperebutkan air, ya. Memperebutkan air. Dan keenam, dikatakan lagi oleh malaikat kedua, perserikatan bangsa-bangsa akan mengalami kehancuran akibat krisis di Timur Tengah. Dan ketujuh, ya, saatnya diayunkan lagi. Sabitnya diayunkan lagi, ya. Dan penuaian besar terjadi. Ya. Lalu malaikat ketiga tidak tinggal diam, ya. Dia pun mengembangkan sayapnya dengan di tangannya ada timbangan, dan Samuel doktorian di dalam roh dia melihat. Ya, pertama, di sana seluruh Eropa dari ujung ke ujung turun sampai ke Spanyol dan Portugal kelihatan olehnya. Dan kedua, malaikat berkata lagi kepada Samuel, ya, aku berduka cita melihat ketidakadilan. Ya, ini malaikat berbicara nubuatan dari Tuhan tentunya, ya. Jadi kalau aku itu berarti Tuhan. Aku berduka cita, kata Tuhan, melihat ketidakadilan, kekotoran, ketidaksolehan, dosa membumbung tinggi ke sorga. Ke surga, ya, apa-apa yang terjadi di Eropa. Ya. Ketiga, sungai-sungai meluap, jutaan meninggal, terjadi gempa bumi, menara Eiffel di Paris hancur berantakan, London hancur, ya, dan bencana alam mengancam manusia. Keempat, ya, malaikat kedua juga mengatakan, yang berseru kepadaku, kepada Tuhan maksudnya, diselamatkan dan akan melakukan mujizat-mujizat serta aku memperlihatkan kuasaku, begitu kata Tuhan. Nubuatan lewat malaikat. Ya. Kita lanjut. Ya, dari malaikat ketiga kita lanjut malaikat keempat. Ya, terbang di atas Afrika, mulai dari Kairo, Mesir sampai Cape Town, Afrika Selatan. Ya, mengangkat pedang dan berkata, satu, katanya, darah orang tak berdosa telah tertumpah. Perpecahan generasi yang jauh dari Tuhan. Ya, ribuan orang saling membunuh. Orang yang setia di Afrika ku berkati, bahkan semuanya ku berkati dengan limpah. Ya. Dan aku mengendalikan cuaca sampai sinar matahari yang menyengat membakar. Tempat lain banjir besar terjadi. Dasar-dasar bumi digoncangkan, sungai-sungai kekeringan. Dan jutaan orang mati kelaparan. Pedangku, kata Tuhan, menghakimi orang yang tidak benar. Dan gempa bumi pun terjadi secara luar biasa. Ya. Kedua, kata Samuel kepada Tuhan, Tuhan, kenapa semua hal yang buruk ini yang kulihat penuh dengan kehancuran? Ya. Ketiga, kata Tuhan, dia menjawab Samuel, sekarang hari terakhir. Telah tiba dan hari penghakiman ada di sini. Kasih yang kuberikan telah ditolak dan sekarang amarahku telah tiba. Ya, begitu jawaban pertanyaan daripada si Samuel. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus Yesus,
Malaikat kelima pun tidak tinggal diam. Dia juga bernubuat. Ya, tentunya buatan atau firman dari Allah. Dia terbang di atas Amerika Utara, di atas Amerika Selatan, mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, dari Kanada, Argentina, bagian timur Amerika, New York, hingga bagian barat California. Lalu melihat, ya, atau katakan lalu terlihat di sana. Satu, ada cawan atau mangkuk besar penuh dengan penghakiman di tangan kanannya. Kedua, dan berkata malaikat kelima tersebut, tidak ada lagi keadilan, ya, kekudusan, hanya penyembahan berhala yang ada. Materialisme, ya, kemabukan, ya, keterikatan dosa, kehancuran keluarga terjadi secara luar biasa. Generasi melakukan perzinahan, ya. Sodom dan Gomora ada di tempat ini, kata malaikat tersebut. Kenajisan zaman Nuh terjadi lagi di tempat ini. Pengkhotbah palsu berseliweran. Nabi-nabi palsu, ya, banyak di tempat ini. Penolakan kasihku terjadi, pemalsuan agama terjadi, ya. Memiliki rupa saleh, rupa alim, tetapi sesungguhnya menyangkal kuasa itu, ya. Yang ketiga, saya Samuel juga, saya memohon agar cawan itu tidak dituangkan. Ya, demikian kata Samuel bermohon. Tapi malaikat berkata kepada Samuel, sudah sering Tuhan mengampuni, berbicara, tetapi mereka tidak mendengar. Ya, sekarang kesabaranku telah habis, waktu telah tiba. Mereka lebih mencintai uang duniawi daripadaku, ya. Begitu jawab Tuhan melalui malaikat tersebut. Keempat, saat dituangkan cawan tersebut, maka gunung-gunung es mencair dari utara, ya, dan membanjiri Kanada, Amerika Utara, ya. Pusat perdagangan hancur bersamaan dengan gempa bumi. Gedung-gedung pencakar langit beruntuhan di New York, ya, beruntuhan di New York. Kapal-kapal laut tenggelam dan jutaan manusia sekarat, ya. Ya, demikian kesaksian testimoni yang realistis dari Samuel Dr. Ian. Dan untuk menguatkan tentang angelologi ini, saya juga menyampaikan secara pribadi kesaksian atau testimoni saya, ya, di tahun 1993 dan 2006, ya. Ya, pertama pada saat itu tahun 1993 di daerah Priuk, ya, Bapak Ibu, pada waktu keluar dari pintu 9 pelabuhan Tanjung Priuk, saya berbelok ke kiri di atas motor, tentunya berlaju kencang saya karena mengejar waktu menuju suatu kantor, ya, ke arah timur sesuai dengan jalur saya. Kedua, tiba-tiba muncul sebuah truk kontainer dari arah berlawanan yang mencuri jalur, Bapak Ibu. Dia mencuri jalur. Ya. Jadi saya tidak lihat ke kanan lagi, ya, saya ke kiri saja dengan kencang. Walaupun saya tidak perhatikan ke depan banget karena saya tahu ini jalur saya. Ya, tiba-tiba berhadapan-hadapan jarak 1 meter, ya. Sama-sama berhenti dan kaget dengan truk kontainer tersebut. Keempat, secara logika tabrakan harus terjadi. Minimal saya terjatuh, terpelanting, tapi itu tidak. Ya, setelah motor saya terhenti sebentar, ya, saya langsung tancap gas lagi. Ya, saya tidak menghabiskan waktu hanya untuk berdebat dengan supir kontainer tersebut. Karena saya benar-benar mengejar waktu, Bapak Ibu. Ya. Nah, waktu di atas kendaraan atau sampai di kantor yang saya tuju,
Ya, Roh Kudus mengingatkan saya, oh pantas tadi kamu selamat, ya, kamu tidak hancur lebur karena kamu berdoa Bapa kami tadi pagi sebelum meninggalkan rumah. Dan saya ingat bahwa yang menahan motor saya dan menahan itu truk kontainer, siapa kalau bukan malaikat? Di situ saya bersyukur banget, dan di situ saya benar-benar terharu dan hampir menangis. Ya, karena di hadapan orang, banyak orang di situ, ya di satu kantor, ya satu tempat. Saya duduk sembari berdoa di suatu bangku tempat menunggu. Dan saya sadar betul, ya, itu malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk mencegah saya mengalami kecelakaan yang fatal pada siang hari itu. Dan kedua Bapak Ibu, ya, pertama di tahun 2006 saya mengalami hal yang sama juga. Di daerah Pulau Gadung, tempat kediaman saya, di belakang pabrik cat yang besar. Ya, pabrik cat milik Jepang, ya, pabrik cat tersebut. Kedua, pabrik cat terbakar hebat. Hanya dibatasi tembok 2,5 meter saja, ya, antara pemukiman, ya. Dan secara logika, karena cat pabrik itu terbakar, itu drum-drum cat, kaleng-kaleng cat, ya, nggak tahu berapa banyak, mungkin ratusan apa ribuan berterbangan ke udara. Api menjilat luar biasa. Tapi anehnya Bapak Ibu, ya, dia tidak, kaleng cat, drum cat, ya, tidak terpental ke pemukiman, padahal hanya dibatasi satu tembok. Dan saya percaya tidak kebetulan, karena pada saat itu orang berseliweran, orang keluar, hiruk pikuk terjadi, tapi saya mendekati tembok, ya, pembatas antara pabrik tersebut. Saya arahkan tangan di hadapan orang banyak, saudara. Ya, saya dengan keras, dengan kata-kata saya, di dalam nama Yesus, ya, saya perintahkan api apapun, saya tolak dalam nama Yesus. Saya ikat kuasa-kuasa api, ya, apapun kuasa-kuasa roh jahat yang mengontrol api ini, membuat kebakaran di tempat ini, saya tolak dalam nama Yesus. Dan tangan saya terus saya gerakkan, saya arahkan perlawanan dengan api tersebut. Ya, dan bukan satu kebetulan Bapak Ibu, ya, apinya berupa arah, ya, apinya mengarah ke seperti mengarah ke arah, katakan ke arah selatan pada saat itu, karena saya di sebelah utara, ya. Dan api pun tidak menjilat tembok itu pun sama sekali. Secara logika tidak masuk akal. Dan saya diingat oleh Roh Kudus lagi, ya, malaikat berperan, ya, bukan berperang tapi berperan di dalam kebakaran yang luar biasa itu, ya. Berarti dia menolong. Tuhan perintahkan malaikat tersebut, ya, untuk menghalangi, untuk meniupkan itu api dan asap, ya, menjauhi pemukiman kami, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga tentang kesaksian saya ini dan pemaparan tentang angelogi ini, ya, lebih kurang, saya percaya bisa menjadi gambaran buat kita bagaimana peranan malaikat dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati.